Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Proses pembelajaran kita sudah beberapa lama itu tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Kita belajar melalui daring atau online. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang bab 11 kalau di buku ya, ada di halaman 165, yang mana di situ judul besarnya adalah cahaya dan alat optik ya. Oke, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang cahaya. Ya, cahaya. Oke, Maha Besar Tuhan yang telah menciptakan cahaya. Dengan adanya cahaya, maka proses kehidupan di muka bumi ini bisa berlangsung. Ya, mustahil ada kehidupan di muka bumi ini kalau tidak ada cahaya. Kita makhluk hidup, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tidak akan bisa hidup kalau tidak ada cahaya ya. Oke, jadi cahaya itu sebenarnya apa? Ini yang akan kita bahas di sini dan juga sifat-sifatnya. Oke. Cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik ya. Yang mana panjang gelombang dari energi elektromagnetik cahaya ini itu kurang lebih 380 sampai 750 nanometer. Dan energi cahaya ini merupakan energi yang kasat mata, artinya nggak bisa kamu lihat ya. Oke, berikutnya benda-benda yang ada di alam semesta ini pun dia dibagi menjadi dua berdasarkan bisa tidaknya memancarkan cahaya. Benda yang mampu memancarkan cahaya sendiri itu disebut sebagai sumber cahaya. Contoh kalau di sekitar kita itu ada lampu, ya kan? Terus ada matahari dan juga mungkin ada senter ya. Dan benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya itu dikatakan sebagai benda gelap. Nah, benda gelap ini dia dibagi menjadi tiga. Ya, dibagi jadi tiga. Yang pertama itu adalah benda yang tidak tembus cahaya. Nih, pertama. Sedangkan contoh benda yang tidak tembus cahaya ini misalnya ada tembok, ada lagi batu, ya kan, ada kayu, itu adalah benda tidak tembus cahaya. Yang kedua ada namanya benda bening. Ini kebalikan dari yang tadi. Benda bening itu adalah benda yang mampu ditembus oleh cahaya secara keseluruhan. Cahaya yang melewatinya dapat menembusnya. Contoh misalnya ada kaca, plastik transparan, dan juga ada air ya. Dan yang ketiga ada namanya benda buram. Benda buram ini itu mampu ditembus cahaya tetapi hanya sebagian, tidak seutuhnya. Contohnya itu ada air keruh ya, air keruh ataupun kertas buram. Oke, itu dia tentang cahaya ya. Berikutnya kita masuk ke sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu secara umum itu dapat dibagi jadi 5. Ingat, dibagi jadi 5. Yang pertama itu adalah cahaya dapat merambat lurus. Artinya apa itu? Pada saat cahaya itu melewati keluar dari sumber cahaya itu tadi, maka cahaya ini akan merambat lurus ya. Contoh kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang paling gampang kita lihat itu tadi contohnya senter ya. Jadi kalau kamu nyalakan senter itu cahayanya akan mengarah ke satu titik aja. Ya, itu yang dikatakan dengan merambat lurus. Artinya cahayanya nggak belok-belok kemana-mana ya kan. Oke, berikutnya cahaya dapat dipantulkan. Ya, cahaya dapat dipantulkan. Oke, cahaya dapat dipantulkan di sini proses pemantulannya bagi dua lagi. Ada pemantulan baur dan ada pemantulan difus. Pemantulan baur itu adalah pemantulan yang apabila cahaya ini mengenai permukaan benda-benda yang permukaan bendanya ini tidak rata. Ya, contoh misalnya mengenai jalan raya dan lain sebagainya. Sedangkan kalau dia pemantulan difus itu adalah pemantulan cahaya yang apabila cahaya ini mengenai benda-benda yang permukaannya rata ataupun licin ya. Oke, yang ketiga itu adalah cahaya dapat menembus benda bening. Contoh benda bening tadi itu ada kaca, ya kan, ada plastik transparan. Nah,
Proses cahaya dapat menembus benda bening ini dapat terjadinya yang namanya pembiasan. Apa itu pembiasan? Itu tolong dicari tahu, nanti kasih tahu Bapak di kolom komentar aja ya. Oke, berikutnya nomor 4 itu adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemanfaatan dari cahaya dapat dipantulkan itu adalah pada saat kamu berdiri di depan kaca, apa yang terjadi di situ? Kamu di dalam kaca itu akan melihat dirimu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Itu merupakan pemantulan cahaya dari diri kita ke kaca sehingga dapat kamu melihat dirimu sendiri di situ ya. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Ini contohnya terjadi pelangi. Nih, pelangi ya. Oke, sekian pertemuan ataupun pembahasan video kali ini. Bapak minta untuk anak Bapak sekalian, tugasnya kali ini adalah buat video seperti yang Bapak buat ini. Materinya dari bab 11 ini ya. Terserah. Ukuran videonya itu minimal 2 menit sampai 5 menit. Paling panjang 5 menit. Dan dikirim ke email Bapak. Nanti akan Bapak kasih bagaimana petunjuknya di WA untuk cara ngirimnya. Oke? Dadah.